Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa mengenang, salam pelayanan sekolah minggu. Melayani sekolah minggu adalah keputusan kita, tetapi melayani Tuhan adalah kewajiban kita. Tetap semangat mengenang, persiapkan segala sesuatu untuk mendukung pelayanan kita, karena persiapan yang baik tentunya akan menunjukkan pelayanan yang baik juga yang bisa kita berikan untuk Tuhan ya mengenang ya. Jadi sesibuk apapun, mari tetap rajin bersermon, dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah berada di akhir bulan Agustus, sebentar lagi bulan September. Kalau sudah masuk di bulan akhiran ber, artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Tak akan terasa itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi tetap siap sedia untuk merencanakan pelayanan kita. Dan mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sermon untuk tanggal 30 Agustus, Daniel 6 ayat 1 sampai 23. 23 ayat Bapak Ibu, jangan di skip. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan kepadanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah, menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu, Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali.
Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Demikian firman Tuhan. Bapak saudara-saudara, tadi saya sudah singgung 23 ayat. Namun walaupun 23 ayat Bapak Ibu, ada beberapa hal penting pengajaran iman yang boleh kita khotbahkan, kita ajarkan kepada anak sekolah minggu dari teks ini. Ya, jelas tadi Daniel dan gua singa. Kalau di Alkitab judul besarnya disebut gua singa. Daniel di gua singa, pom pom pom, kan begitu lagu yang mungkin sudah familiar dengan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, apa yang mau kita ajarkan kepada anak sekolah minggu tentunya ya dari teks ini. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudara, yang pertama, jangan pernah merencanakan hal yang tidak baik kepada teman-temannya, kepada saudaramu. Ya, di sini kan para pembesar-pembesar yang lainnya itu kan merencanakan, mereka-rekakan dakwaan terhadap Daniel karena Daniel setia kepada Allah. Nah, itu dulu yang pertama, saudara-saudara. Supaya jangan pernah anak-anak kita itu merencanakan sesuatu hal yang tidak baik kepada temannya. Misalnya dengan sengaja membuat kawannya terjatuh, kan begitu. Supaya tersandung, mengambil barang-barang temannya, ya, mengganggu teman-temannya, sehingga akhirnya temannya ini jadi bagaimana, kan begitu. Apalagi di zaman sekarang kita ini, Bapak saudara-saudara, ya, bullying, ya, anak-anak SD pun sudah pandai membuli teman-temannya, bahkan menghajar temannya, ya, supaya jangan sampai anak-anak kita melakukan hal-hal yang tidak baik itu. Ya, mengenangnya, jadi kita ajarkan anak sekolah minggu kita tetap menjadi pribadi yang baik kepada saudara-saudaranya. Nah, yang kedua, jangan bersaksi dusta. Ya, mengenangnya, una kolo maka tidak kon hata nasututu maralohon dengan mujolma. Tidak keberapa itu, ya kan begitu. Nah, supaya jangan mau anak-anak kita ini berdusta. Nah, di sini kan pembesar-pembesar yang lain yang cemburu kepada Daniel itu, ya, membuat suatu kesaksian yang tidak baik, ya, kepada temannya, sehingga raja mengeluarkan sebuah titah, ya,
Siapa yang menyembah Allah lain kecuali kepada raja, maka dia akan dilemparkan ke gua singa. Padahal itu hanya karena cemburu mereka kepada Daniel. Karena Daniel itu ya tadi setia dan tidak ada satu kesalahan pun yang bisa dibuat mendakwa dia. Nah, jadi kita ingatkan titah ke-9, una kolo maka tidakon hatan nasututu maralohod dengan colma. Ya mengenangnya supaya anak-anak kita itu menjadi pribadi-pribadi yang juga setia, jujur, ya tidak mau merencanakan hal-hal yang tidak baik. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, nah di sini poin pentingnya sebagai orang percaya kepada Kristus. Ya kan? Kita meneladani karakter Daniel. Ya, yang setia kepada Allah. Nah, kita mau mengajak anak-anak kita itu tetap setia kepada Tuhan dalam kehidupannya, dalam kesehariannya. Nah, kesetiaan Daniel itu terletak dalam hal apa, Bapak Ibu? Teks tadi sudah berbicara. Dia rajin berdoa. Ya kan? Tidak, pokoknya dia setia dalam hal doanya kepada Tuhan. 3 kali sehari katanya. Lalu, dia tidak melakukan hal-hal yang merugikan raja. Nah, kan begitu. Nah, ini tentunya karakter yang mau kita didik, ya, kita tekankan. Supaya anak-anak sekolah minggu kita itu sejak dari kecil menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan, setia memuji Tuhan. Tidak lupa untuk berdoa, tidak lupa untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tidak lupa memuji-muji Tuhan dalam kehidupannya. Nah, jadi kan di ayat 23 jelas di situ Daniel berkata, sebab aku tidak bersalah di hadapan Tuhan dan juga terhadap raja aku tidak melakukan kesalahan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu kita itu dan kita juga guru sekolah minggu hendaklah menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Apapun yang sedang terjadi. Jadi dimanapun anak-anak sekolah minggu kita itu tetap ingat kepada Tuhan, tetap memuji Tuhan, tetap setia kepada Tuhan dengan melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupannya sebagai tanda bahwa kita telah pengikut Kristus. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, yang terakhir, nah, kita mau melihat bahwasanya bukan karena kebaikan Daniel semata yang membuat singa-singa itu tidak menerkam Daniel. Tetapi jelas inti dari teks ini adalah bahwa Allah turut bekerja menolong Daniel. Karena ya memang Daniel setia di hadapan Tuhan. Dan memang itulah yang kita imani Bapak Ibu. Tuhan selalu berkenan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Ya. Tetapi poin pentingnya adalah Tuhanlah yang menolong Daniel. Dan demikian halnya kita mau mengingatkan anak-anak sekolah minggu kita. Tuhanlah yang menolong kita, Tuhanlah yang menyertai mereka, Tuhanlah yang membimbing mereka, dan Tuhanlah yang memberikan hikmat dan bijaksana kepada anak sekolah minggu kita sehingga mereka boleh belajar, mempelajari pelajaran yang mereka terima di sekolah dan juga melakukan hal-hal yang positif ya dalam kehidupan mereka. Nah, mengenangnya, nah, jadi kembangkanlah Bapak Ibu Saudara, demikian beberapa hal yang boleh kami rangkum dari ke-23 ayat ini. Kembangkanlah di daerah pelayanan kita masing-masing sesuai dengan situasi, kondisi, dan sumber daya manusia anak-anak sekolah minggu kita. Ya, untuk horong 3, ya boleh beberapa hal tadi yang kami jelaskan itu kita ajarkan. Ya, untuk horong 2, kesetiaan Daniel kepada Tuhan dalam doa-doanya, dalam memuji Tuhan, boleh kita ajarkan supaya anak sekolah minggu kita itu horong 2 itu tetap rajin berdoa, menyerahkan hidupnya ya dalam kesehariannya. Untuk horong 1 ya perbanyak ya
lagu-lagu pengajaran yang berkaitan dengan doa bisa, ya, supaya mereka juga pelan-pelan memahami apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada mereka. Persiapkan dengan baik Bapak Saudara-saudara, jangan lupa penunjang pelayanan kita, dan tetap semangat. Salam Sudedesis, God bless you non-stop.